Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullah innallaha khabirum bima kanu ta'malun. Wa fi ayatin ukhra ka qawlihi ta'ala wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, sing kula mulyakaken para alim ulama, para kiai dan para asatid. Sing boten bangkit kula sebutaken sio-siose, tapi insyaallah boten ngirangi rasa hormat kula mari para beliau sedanten, wabil khusus Kanda Kyai Haji Rahmatullah saking Bojonegara selaku Qori Nasional, juga Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Kanda Haji Rahmatullah rupine arani sami niki Qori sereng Ketua DKM niki. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada sipeng puniki kula sedanten masyarakat Ciorewaseh bangkit berkumpul ning jero masjid sing amat megah puniki dalam rangka menyambut Rawe Tahun Baru Islam 1433 Hijriah. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa tetap memiliki semangat baru untuk melakukan perubahan-perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif, sehingga hidup kita insya Allah akan lebih berarti dan juga bahagia di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sing dimulyakaken sareng Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diuningi sareng kula sedanten bahwa kalender Islam niku peredaran atau perhitunganane dimulai saking peredaran bulan. Berbeda sereng perhitungan kalender Masehi sing perhitunganane berdasarkan peredaran matahari. Makane wenten perbedaan malih. Lamun kalender Islam karena menggunakan peredaran bulan, maka pergeseran tanggalnya dimulai waktu terbenamnya matahari.
atau identik dengan waktu maghrib. Jadi lamun dereng terbenam matahari atau dereng waktu maghrib niku dereng dihitung dengan pergeseran bulan. Makanya niku mungupe bulan atau katone bulan atau nampaknya bulan yang disebut dengan syaharo atau istaharo atau juga bahasa Jawa wasehi mon pada baik karo bahasa Inggris itu ya ta mon, cuman wong Kubang Wates mutu montah dari bahasa Perancis mois artinya mongup katon nampak. Jadi pergeseran bulan itu tanggalnya mulai pergeseran terbenamnya matahari. Makanya lamun ayo nentokaken awal Ramadan, awal bulan Syawal kayak wingi nika keberoboh rebut sampai ketua DKM dipecat dadi mandati tokoh. Niku biasane Kemenak Pusat melakukan isbat itu setelah atau setelah maghrib ya, atau waktu maghrib. Makanya wingi niki wakeh dinten Senin sing ayun lebaran Selasa niku pada ngebel awane jere Ustadz kepremen riayan niki kita belum bisa memutuskan karena memang bulan pergeseran tanggalnya dimulai terbenamnya matahari. Tapi repot demen bae wong apa-apa wong ngebel kunje bareng bat Ustadz kapan riayane barang empat juga waduh bledogan wis entek wis ngeriung segala macem. Bahkan ning Serang wenten kejadian barang wis ngeriung ora teraweh kemudian ditetapaken dina Rebo riayane iku jemuara-mara ning DKM masyarakate wis ari konon metraweh 11 pit tuman juga. Tumane ning sinten ya. Jadi hadirin memang untuk menentukan bulan pergeseran tanggal itu mulai terbenamnya matahari. Sedangkan kalender matahari, kalender Masehi niku berdasarkan matahari yang pergeseran tanggalnya mulai jam 12 malam. Makane wajar wong Kubang Wates, wong Waseh, kemudian wong Jore Lojok, Jore Wetan lamun ngewentenaken tahun baru Masehi iku nonggoni jam 12 bengi. Jam 12 bengi sampai rela begadang, bledogan disiapaken, didokoni sapu sade nipo kasem. Kemudian juga siap ning karang bolong, barang ning karang bolong, bolonge sing balik, karange sing tetep. Mudah-mudi dilakukan secara bebas tanpa kontrol. Kadang-kadang iku nonggoni jam 12 bengi. Lamun jam 12 teng itu berarti sudah bergeser tanggal 1. Ini perbedaannya. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, kalender Islam niki memang sami sereng kalender Masehi jumlah bulane 12. Wau sampun disebutaken ning ayat sing sampun diwaca sereng kanda Haji Rahmatullah sing suarane Masya Allah persis kaya wong nom-nom Kubang Wates suarane. Memang Kubang Wates wong Waseh kon Kubang Wates baik gitu. Wong Waseh kon ku ya. Emang wong Waseh mes suarane bocah nom-nomi lake-lake sing fales-fales kan. Emang persis kayak Haji Rahmat kabeh suarane alhamdulillah. Bahkan ane sing kaya Muammar wong Waseh kon beneran. Tapi senajan kaya Muammar kaya Haji Rahmat lebih enak lagu Ayu Ting Ting biasane. Ngegelik-gelike kononku. Jadi hadirin rahimakumullah, inna iddata syuhur indallah isna asyara syahron. Ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau peredaran matahari itu ada 12 sama, dan dalam kalender Islam juga sama ada 12 bulan. Hanya saja hadirin rahimakumullah, nama-nama yang ada pada dua kalender ini berbeda. Lamun kalender Masehi niku nama-nama bulannya diambil dari nama-nama pendeta dan nama-nama pastor.
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus iku aran-aran pastor karo pendeta. Kemudian wong waseh duwe anak lahir bulan Januari dinen aran Januri. Kemudian dinen aran Agus. Lamun wadon Oktober Oktavia. Lamun Desember Elvi Sukaisih Desembria. Tanpa sadar iku ngedoe menawa anak kita manjing kayak waktu manjing ya, kayak aran pastor karo pendeta. Tapi lamun wong ciure waseh ciure lelojok nen aran Januri, Januri ini semanjing Islam. Berarti sudah masuk ke dalam Islam ini. Iki pengen ngenen arankin berdasarkan nama pendeta. Sedangkan nama-nama kalender bulan, kalender Islam niku berdasarkan nama-nama musim atau situasi kondisi atau juga nama-nama kejadian. Seperti Muharram, Safar, tapi sederenge kula ngisungi uning, aran-aran iki kula pengen uning. Wong ciure wasehkin sejauh mana mengetahui kalender Hijriah dan kalender Masehi. Sebab lamun ditakoni sembarang bocah cuwelek meketen iki kawang lamun aran-aran kalender Masehi. Tapi lamun kalender Hijrah, kalender Islam senajan tukang ngaji kadang-kadang ora kelingan boyo ora weruh kononku. Coba tak takoni bulan pertama ini bulan apa? Oh hebat, woi lagi diperingati si peng niki. Entas Muharram napa? Iya wes hebat. Jurwase dilawan. Entas Safar napa? Waduh mulut wong Cikebel. Mulut wong Cikebel. Coba Muharram, Safar, terus Rabiul Akhir. Gelis amat puasa nih. Rabiul, habis Rabiul Awal, habis Rabiul Tsani, Jumadil, habis Jumadil Awal, habis Jumadil Akhir, aja Rejab sih. Hari Rejab wong penyairan. Rojab, habis Rojab pasti Roah. Syaban, habis Syaban, habis Ramadan, habis Syawal, waduh roh haji. Zulqa'dah atau Zulqa'dah, kemudian habis Zulqa'dah Zulhijjah, habis Zulhijjah Zulkif. Enak baik. Boten wenten Zulkifli mebu, boten wenten nggih. Jadi Muharram bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa unika minha arbaatun hurum yauma khalaqas samawati wal ard, diciptakannya langit dan bumi. 4 bulan Muharram itu diantaranya kalau enggak salah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu diciptakannya langit dan bumi dan ini dimuliakan. Dan di samping itu juga Allah menyelamatkan para nabi dari rongrongan para musuh-musuhnya. Seperti Nabi Yunus didalakan saking weteng iwak. Kemudian juga Nabi Muhammad juga diselamatkan pada bulan Muharram ketika bulan haji diminta untuk hijrah ke Madinah. Beliau punya komitmen, punya niat, akhirnya terlaksana pada bulan Rabiul Awal berangkat menuju Madinah. Tapi niatnya adalah bulan Muharram. Dan kemudian banyak lagi nabi-nabi yang diselamatkan seperti Nabi Musa dan lain sebagainya. Begitu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh itu diselamatkan oleh Allah dari rongrongan musuh-musuhnya pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram niki tradisi wong Arab boten lelinggaran. Boten milet perang, boten apa dodok-dodokan, makanya diceluk Zulqa'dah. Zulhijjah diwajibkan haji, sedangkan Safar niki artinya sunyi senyap.
Kelipun setelah bulan Muharram dodok-dodokan mereka, kemudian bepergian sehingga masyarakat menjadi sunyi. Tapi rupina akhirnya dikaitakan sereng mitos-mitos niki, cerita-cerita yang ya mungkin yang sudah berkembang di masyarakat kita. Jere wong waseh lamun wong lahir pada bulan Safar iku wonge galak. Kemudian nih wong kun ngedereng-mendereng bae, ning laki nyepak. Lakine rabine galak, naboki bae. Makane lamun lahir bulan Safar sing lanang arane Safari. Lamun sing wadon Dewi Safar. Ndak aja galak, ndak aja sesafaren, akhirnya ambil jejarit digawe ke kalung, didokoni ayat-ayat, dokoni minyak misik patang botol. Kemudian dikalungakan umur 3 bulan, umur sebulan sampai umur 90 tahun. Sampai mati embene dicoplok, barang dicoplok dibuang ning sawah, kiong masih mati kabeh. Kemudian, maaf niki sembari daje tegang niki, tak dulu sih mau tegang bener niki. Kemudian bulan-bulan Safar niki cepeni bulan yang berbahaya dan malah bahaya itu banyak datang pada bulan Safar itu katanya. Sampai-sampai wenten Rebo Wekasan, Rebo Akhir. Iki dongengan kin wenten dongeng. Rebo Akhir kin kiai subuh-subuh diundang riung oleh lepet karo oleh kupat. Sedangkan bengi-bengi tas ngenasehati para santri nih. Jere kiai ini anak-anakku tolong sire urip zaman siki kudu sing berakhlak sing santun. Makanya lamun ngising apa kudu aja sambil memangan. Kok memangan lepet aja ya, jadi iku dosun wis ngising sembari mangan lepet iku. Rupane kiai ini oleh Rebo Akhir oleh lepet. Kemudian ngising nisor gedang siji ini nane santri sing mebengi dinasehati. Akhirnya ngegetak, barang ngegetak jere anak santri ini, "Yai, lagi apa?" "Lagi ngising." Ning tangane kun apa? Lepet. Lah jere bau sipeng yai ngomong nasihati kula-kula lamun ngising aja sembari mangan lepet. Lah iya, lah kelipen, lah yai mangan lepet iku. Lah jere yai ini, lah yai melepet genane kacange. Iki sungkan sih mungkin iki sungkan keleh maksudnya. Jadi kaburo maktan indawahi lima takuluna malataf alun. Iki sekedar selingan hadirin. Dan kemudian bulan Rabiul Awal ning Arab niku ning Timur Tengah niku wenten 4 musim. Faslus Sita, Faslus Soif, Faslul Khorif, dan Faslur Rabi. Faslur Rabi niku musim semi, ada 3 bulan, berarti 1 bulan setengah Rabiul Awal, sedangkan musim semi pertama dan yang 1 bulan setengah terakhir itu namanya Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Di sana ada Faslus Sita, musim dingin, makanya disebut Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, musim semi, musim dingin pertama dan musim dingin kedua. Ada Faslul Khorif itu musim rontok, Faslul Soif itu musim panas. Disebut Rajab karena memang agung, karena Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, perjalanan yang ditempuh itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun cahaya. Yang Masya Allah, kalau malaikat dan ruh pada bulan Sya'ban itu 1 hari lamanya. Tapi kalau Muhammad Isra Mi'raj hanya ba'dul lail, sebagian malam saja. Itu agung. Kemudian Sya'ban iki berlipat ganda. Sejen sereng kata Syabaan. Sebab wenten khotib ning Serang, boten usah disebut masjid napa, sing jelas masjid sing hebat. Ning kono khotib pun kerana sengit ning wong reroahan kayane mah. Alirane sejen kadosim. Akhirnya ning khotbah kun ngomong, Sya'ban iki bulan pelentu. Sya'ban iki bulan wareg, bulan cepluk. Karena wong Islami ngeriung bae reroahan juga. Lah jare kita ora salah te. Ari cepluk, pelentu, wareg, kemelakaran iku sebenarnya dudu Sya'ban, iku Syab'an bahasa Arabe. Nggih kan Ustaz? Syab'an. Ari Sya'ban itu berlipat ganda klepon sebab wenten laporan tahunan. Makanya wong waseh lamun Sya'ban iku berlipat berkesempatan ngetokaken ngeriung.
Sebab harapannya lamun ngeriung iku sewakul belipat ganda, sebab langsung dilaporakan monggo martabak masih anget. Langsung nih Allah Subhanahu wa taala belipat ganda pada bulan Sya'ban. Ada di celuk roah memungkin tak rujul malaikatu warruh. Mungkin ruh di sini nih, padahal ada yang mengatakan ruh adalah Jibril. Tapi ada yang mengatakan juga para arwah, wallahu a'lam bissawab. Itu bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan tuh panas, Bu. Tapi bukan berarti luarnya mah kadang-kadang dingin. Artinya lamun kula puasa, kemudian kula ni boten nginum sedinten ceput. Lah niki adik anu ibu-ibu panas luwih tenggorokan weteng panas, segala-gala panas, nyerongsong sehingga dosa bisa rontok waktu niku dengan Ramadan, Ramdo. Syawal itu artinya konvoi onta. Artinya di situ bulan peningkatan. Zulqa'dah di situ artinya duduk-duduk. Kemudian juga Zulhijjah diwajibkannya haji kita semua. Wong wase sampun haji sedanten. Lah wis ngedoe mulai mukon be amin kon ku ya. Didoakaken menawa wong wase pada haji tahun 2500 mengko amin ya robbal alamin. Tahun Cina mah tahun malih sampun. Wong Cina 2558 sampun seniki-niki. Cuman lamun wong wasih daftar seniki ya kebagiane 2018. Kang Haji Badri bewi besek-besek niku waduh Kang Haji je kebagiane 2018 iki dulur-dulur wis lah 18 tepire telah sing penting mah lunga haji. Wong tujuane haji kadang-kadang main belakang lah, main sogok lah, main anu. Wis wong riki mah sing penting mah ikhlas, lah kependak haji lamun ora kependak wis niat, lah dicatat amal baik ya amal hajine sareng Allah. Kayak wingi niki daerah kula hadirin, beneran entas oleh PC lunga haji, sekeluarga hajine ora gelem haji ONH. Barang bat wong duwe PC je kayak wong-wong, masih kayak wong-wong kita nonggoni, wong kita duwe PC daftar sing swidak 5 juta haji plus. Akhirnya anu wong 11 selamatan etroan wus beneran rame wedhus disembelih kebo disembelih barang waktu ini berangkat diantar pirang puluh mobil barang sampai Jakarta lake panggila pesawatnya kayaknya mah kempes bane duduk kempes pesawatnya agene minggat pecis dipangan karo agen, ternyata agen iki maling. Di sini nih kemana? Arep mancing kapal di mana? Kon kapale lake. Arep balik maning ning endi tempate bebalik itu. Nih masyarakat wis esin nana si jilaki rabi oleh pecis puluhan juta rabine ora dinen daftar haji dewek laki nih barang balik dia rabine keras jadi haji meniati sing ikhlas saos ya. Jadi insyaallah wong riki haji sedanten tahun 2018 amin ya robbal alamin. Zulhijjah bulan diwajibkannya ibadah haji bagi kula sing mampu. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, dipuni paham be krehin iki dipuni uning. Sebab kadang-kadang ceramah Muharram niki langsung diloncat ke hijrah, tapi kula pengen ngisungi uning krehin. Sebab banyak orang yang mengagungkan syiar-syiar Islam tahun baru Masehi disambut tahun baru Islam disambut tapi kulani boten ngertos dan boten uning. Kalender Islam niki dede kengge nentokaken musim dede. Tapi tujuannya adalah kengge menentukan waktu ibadah. Beda sereng kalender matahari. Ada kalender matahari itu untuk ketentuan musim. Tapi untuk menentukan musim itu bukan dengan bulan tapi harus dengan matahari. Makanya hadirin rahimakumullah enten hikmah. Klepun sebab siklus tahunan matahari itu lebih panjang daripada siklus tahunan rembulan. Lebih pendek rembulan 11 hari daripada matahari. Wong lamun ibadah puasa kin diwajibaken bulan Juni, lewis kerunya sampai kapanpun bulan Juni
bengi bae ora bakal berubah-ubah ning bulan apa-apa. Lamun bulan Juni ki kebagiane panas, makane panas bae selawase urip puasane. Lah kerunya sing Juni kun musim atis ning kutub sebelah pundi, engkone atis bae haden rahimakumullah. Iya kan? Lah iku ora adil pangeran, tapi karena siklus bulanan ini lebih pendek 11 hari sehingga kalau menentukan bulan Ramadan untuk ibadah puasa, Ramadan bisa jatuh pada bulan Juni, bisa jatuh pada bulan Juli, bisa jatuh pada bulan Agustus, bisa jatuh pada bulan Desember. Sehingga si musim panas ngerasakaken Ramadan, musim dingin merasakan Ramadan. Nah, sedangkan musim atis Ramadan pun ya Allah pegel ning weteng. Wong kula dhewek pernah puasa lagi ning Irak, lagi kuliah nirike dulur. Lamun musim atis iku subuhe jam 6:30. Subuhe jam 6:30 embene subuh. Sedangkan buka puasane jam 4. Jam 4 asar kan sore, berarti kan pendek. Awane lejare wong kene enak amat sedele. Jare sapa enak weteng seluar kun hadirin. Lah musim atis kun. Lamun musim panas iku sejen. Musim panas mah jam 1:30 wis imsak. Tapi buka puasane jam 09.00 bengi. Ya pirang jam iku? Sedangkan panase 56 derajat Celcius. Wenten sing 40, wenten sing 50, wenten sing 45. Ning kene mah paling 30 paling panas dah. Nah niki hadirin rahimakumullah. Jadi memang lamun puasa iku bulan Ramadan bukan bulan Juni, maka Tuhan adil. Ingat boten wong waseh bahwa lebaran puasa pernah bareng karo hari Natal. Ingat boten? Pernah kan? Tahun baru Masehi sereng lebaran pernah sareng kan? Seniki metebe bergeser terus. Jadi enggak mungkin akan sama. Di sini hikmahnya hadirin rahimakumullah. Dan kemudian cara mengagungkan kalender-kalender ini kadang-kadang kita tidak adil. Lamun kalender Islam banyak orang tidak menyambutnya, tapi kalau tahun baru Masehi, beneran. Sampai bledogan mawur. Dangdut ning dindi sampai wong pada begadang, ustad pada bebacakan ning gardu. Nggih kan Bu? Tahun baru Masehi mah beneran belah. Padahal tahun baru Masehi kun derbene wong Kristen. Warani Gemasehi dihitung dari lahirnya Isa Al-Masih Yesus Kristus. Anak Tuhan sebagai penebus dosa yang lahir tanggal 25 Desember. Makanya dihitungi dari matahari karena menapaktilasi atau mengikuti dewa Amor, dinisbahkan dengan dewa matahari, penyembah matahari dewa Amor. Nggih hadirin ya. Jadi nirikilah bahwa sinten-sinten sing merayakan itu cuman hanya kita sudah bingung ini ki, napa bingungi kalender Kristen iki sampun dinasionalkan, sampun milik negara kita, kudune si mayoritas Islam iki derbeni tahun Muharram kedai mah. Tapi berhubung nggone Masehi kita ini serba salah. Kan ngoten dulur ya. Jadi memang dihitung saking kelahiran Isa Al-Masih, dihitungi bulan Januari. Menurut wong Kristen juga Adam lahir ning bumi kian, mondo ning bumi kian ngegawe dosa. Makanya anak putune termasuk Jamjuri, termasuk Samsuri, termasuk Solehin, termasuk Su'ebah, termasuk Su'eb. Lamun ngelahirakan anak, iku anake dosa, ngegawe dosa turunan. Lamun menurut wong Kristen. Apa Kang? Nggih, makanya Allah juga Tuhan Bapa di surgawi kudu mundun. Karena mundun ora kedeleng karo masyarakat, manusia akhirnya mancing ning wetengi Maryam. Ning kono ku memproses diri, lahirlah Isa. Kemudian Isakin tanpa bapak. Padahal menurut Islam ini kekuasaan Tuhan agar dibuktikan oleh kita umat Islam.
bahwa Allah mampu gawe manusia tanpa sperma bapak. Bisa saja melalui cloning kan, cloning saja melalui sel tanpa apa namanya, tanpa sperma. Ari Hawa digawe karo Allah itu tanpa rahim, kemudian juga tanpa apa ya? Iya tanpa rahim kan, tanpa rahim, tanpa ovum juga. Karena sing manine Adam sing digawe tanpa rahim, Allah bisa gawe Hawa tanpa ovum, endog wadon. Iya kan, endog wadon tanpa ovum, Allah bisa gawe ibu Hawa. Barang Isa Al-Masih, Allah bisa gawe Isa tanpa apa? Tanpa sperma, tanpa laki. Jadi wong wadon ora duwe laki gak bisa nganaki. Ari siki mah es lilin es batu, siki mah tanpa kawin anake metu iku mah. Wonge melayu sing lanang kan konon ku ari isih mung lak bapane kun mah. Ini mungkin saja proses cloning. Makanya wong Islam aja geger, aja kebakaran jenggot, ngerungu wong Inggris bisa mengkloning kambing. Lah kita wong iku wah, wis ora bisa ngelancangi pangeran. Weh, udu mengkonon ke jam juri. Udu mengkono. Kita kun dipacu ama uti tu minal ilmi illa qalila. Aja kelek karo wong barat, wong konsep-konsep nang Al-Qur'an je. Kita nih kelek karo wong barat. Siapa sing salah? Udu wong barat, kita dewek sing salah. Orang ngamalaken Al-Qur'an. Maaf nih mah dudu nyinggung wong waseh wewarah doang. Lamun wong waseh pengen duwe anak umpamane seperti anak ulese kayak kita kira de manis lah kononku. Iya manis-manis, ireng-ireng manis. Atau pengen duwe anak kayak Haji Rahmat. Iku ora perlu Haji Rahmate bersetobo dengan ibu, dijokot biasa le dicangkok ning kono kok. Bisa mengkone duwe anak kayak Haji Rahmat, ora sing dibuang. Makanya kita harus Haji Rahmat ku beda TP semit doang sebenarnya mah. Iki hasil cloning. Ayo maaf jorangan ya, nyambung urekin wong waseh karo wong Ubang Wates iki. Wong jare panitia kan tolong jika di hubung-hubungaken sereng ya, yang tersurat dan yang tersirat. Jadi memang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jere wong Kristen anak sing lahir iku jereye ngegawe dosa. Makane lahir Isa untuk disalib, darahnya untuk menjadi penebus dosa. Makane darah ngocor ku sing salib ku kena ditebus. Makane wong Kristen mesalate kula pernah ngeliat waktu di Irak. Hari ini kene murwani kula mening gereja mbokan deleng MUI Cilegon ning gereja je mbokan konon doang. Lagi zaman kuliah ning Irak kula ningali salate wong Kristen ku sing subuh sampai sore, sing sibuk mak imami makmum medodok be. Amen. Paling kono sing kerunya wong wadon kono-kono kan. Ai jere wong Kristen juga geguyu maning ngedul Haji Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Gemuyu pada ning kanane iki pada bae kita ngerungu wong kana salat. Amin. Imam yang kelanu kan ya kebol kan klintring. Iku nginum anggur. Ini botol niku. Barang nginum anggur, kita tetakon setelah sholat kun. Iku apa sih dinum kun? Anggur juga. Anggur model whisky, model apa yang Siapa sih gemuyu kan? Gemuyune wale amat. Hahaha. Ternyata setelah kula didudukaken wenten gudang isine kun botol-botol anggur niku. Ya minuman lah whisky, brandy, marjuki, suhendi. Modele tolong jokot nih. Oke.
Ya. Hebat jam juri mah pengertian. Sampai nanti gitu kamu kan orang kelingan. Katanya si anggur ini simbol dari darah Yesus. Entah minum anggur niku hadirin rahimakumullah mangan roti bakar yang katanya simbol daripada tulang Yesus yang disalib. Tapi alam ya itu kata mereka. Saya pernah dialog dengan pendetanya begitu tuh. Tapi ya beda karo wong Islam. Ari wong Islam duwe anak kemudian lahir senajan bapak ibune ora nikah demen, anak mau ora kedosan, anak mau ora weruh. Aja dia ngomong anak haram. Anak wong ngomong anak zina mau ora bisa dadi imam di deres apa? Wong anak menurut Islam fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, suci. Ora salah, bapak ini tukang mabok, anak ora pepeluan mabok, opo metu gore-gore ning apa-apa. Ulamun wis sadar je metu ora bakal metu tetep cowok pasti gak. Aja dawe-dawe. Kemudian wong tuane tukang adu jago, wong tuane orilok salat, anak lahir orang membawa dosa turunan sama sekali pun tidak. Itu bedanya keyakinan Islam dan keyakinan Kristen. Makanya Isa lahir sebagai anak Tuhan tanggal 25 Januari dari perut Maria, padahal Maryam, dan kemudian di situ hadirin disembah oleh mereka di tiang salib sambil sholat. Haleluya. Mungkin selawat kon kudu ya. Silakan saja, wong mereka punya keyakinan seperti itu. Yang jelas kita malakum dinukum waliyat. Agamamu, agamaku. Ajilok saling ngeganggu kotenku. Jadi ndak weruh bahwa kalender Masehi itu dimulai dari lahirnya Isa dan kemudian dimulai bulan Januari dan nama-namanya diambil dari nama pendeta. Kalender Islam disebutnya bukan kalender Masehi tapi kalender Hijriah. Kalender Hijriah niki dihitungi saking hijrahe Rasulullah. Kapan? Setelah Umar bin Khattab nulis surat ning Gubernur Basrah dibales sereng gubernur teruntuk Umar bin Khattab yang suratnya tidak pakai tanggal. Akhirnya Umar bin Khattab ngumpulaken seluruh sahabat. Setelah dikumpulaken akhirnya musyawarah. Barang musyawarah wenten sing usul kepripun lamun dihitung sing lahire Muhammad ditolak sereng Umar sebab itu pengkultusan. Pripun lamun sing wafate niku juga pengkultusan. Terakhir ada yang usul kepripun lamun sing hijrah Rasul diterima sereng cinten sereng Umar bin Khattab yang akhirnya dijadikan sebagai nama kalender Islam yaitu kalender Hijriah yang perhitungannya berdasarkan peredaran bulan. Jumlahnya bulannya adalah ada 12, di dalamnya ada 4 bulan Muharram, diciptakannya langit dan bumi dan kemudian pergeseran tanggalnya mulai terbenamnya matahari yang disebut dengan istihara atau syahrun, mois atau montah atau mon. Seniki hadirin rahimakumullah wong waseh rupine si pengpuniki menyambut terdatangnya atau rawe tahun baru kalender Islam atau tahun baru Muharram 1433 Hijriah. Tentunya niki kula sedanten derbe komitmennya sampun niki terungkap melalui tulisan juga disampaikan oleh ketua panitia wau sereng DKM. Tujuannya boten sanes adalah agar meningkatkan akhlak generasi Islam pribadi yang lebih baik. Walhasil kita punya komitmen bersama untuk melakukan suatu perubahan kepada hal yang lebih baik atau hal yang terbaik atau hal yang paling baik. Makanya dari hijriah kun hajaro wau sampun dijelasakan
bahwa hijrah niku adalah ada makna fisik, ada makna non fisik. Kalau makna fisik adalah pindah dari tempat ke tempat yang lain, sedangkan secara non fisik adalah perpindahan dari sesuatu yang buruk menjadi yang tidak buruk, yang tidak baik menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Itulah hijriah atau hijrah. Makanya kita sekarang ini punya komitmen bersama untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai hijrah Rasulullah ke dalam bentuk perilaku keseharian kita. Makanya Allah selalu punya redaksi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya kalian berorientasi ke depan yang lebih cerah, lebih baik. Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Di sini untuk mengisi masa depan yang lebih baik, Allah menganjurkan ada dua kata ittaqullah. Niki ada rahasia nih hadirin. Artinya pentingnya bertakwa kepada Allah untuk mengisi zaman ini. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi berangkat dari kita untuk bertakwa kepada Allah. Hanya saja mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, apa sih yang dimaksud takwa? Apakah takut istri tua? Apakah takwa botak berwibawa? Kan wonten ya. Apa takwa di sini? Ya tentune ari wong waseh alhamdulillah. Beneran wongan ning pengajianane ge hebat. Wow besik-besik sereng abah yai niki wong waseh melamun pengajian sampai njero beduk-beduk juga dodoke. Alhamdulillah wong ngaji Qur'ane ge bulan puasa ini tamate sampai 30 balen. Lai wong DKM iki hafal Qur'an lepas tiga lamun DKM hafal Qur'an, wow wasahe dudu Al-Qur'ane doang jilid-jilide dikeletak alhamdulillah. Sampai ain-aine dikawang, tapi cuman aine doang jerone maur. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, nih karena ada ittaqullah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Unsurnya adalah berbuat yang terbaik untuk Allah, untuk diri kita, untuk orang lain dan lingkungan. Tuh, jadi kalau kita ingin ke depan lebih bagus, maka kita berupaya untuk berbuat yang terbaik. Untuk melakukan perbuatan yang terbaik itu tidak semudah apa yang kita bayangkan hadirin. Contoh B, bapak-bapak doyan ngerokok tahun 1432 Hijriah. 33 Hijriah kan pengen ninggalaken rokok, ndak paru-parune lebih sehat, ndak kantong picise ora entek karo tuku rokok. Ora segampang apa yang kita bicarakan, ninggalaken rokok begitu saja sulit, Pak. Ninggalaken kebiasaan merokok aja dikira. Sampai MUI ditodeng-todeng lah kepegawaianane ngetokaken fatwa haram rokok. Iya kan? Gale mah saking ora bisane ninggalaken merokok. Wong kula dhewek perokok berat lho, makanya sampai ireng kabeh. Bekas ngerokok. Ada Haji Rahmat mau sembarang bengen wong ora ngerokok dah makane potir ada coklat lah semit lah kon. Wong dheweke ngerokok moro tapi nginang dheweke. Iya, jere ibu kita kan poteh bengen, siki ireng wong ngerokokne beneran. Lambekin bengen merah delima kan. Ai ora percaya. Lo takone ndlisen ibu kita Fadila arane. Wong lahir pun kayak bengkuang gitu poteh kan. Lambe niku merekah buah delima. Negara-negara ngerokok, les ireng mengkene niki. Sedinten pun dalah rokok samsuku telung bongkos kula terus terang. Sinten sing pernah diajar kula sembari ngerokok sembari ngajar kebak sareng anu niku sareng abu rokok niku. Ayon rerene ya Allah gulat ini benar 5 tahun belum bisa berhenti ngerokok hadirin. Tapi suwe-suwe ngeduk ini pangeran ya Allah masih sih kita ora bisa ninggalaken kebiasaan. Jadi memang benar jare Nurholis Majid, kebiasaan itu jadi watak kedua. Kalau sudah watak kedua, sulit untuk merubahnya. Jangan dikira. Biasa ngerokok, pengen orang ngerokok udah lebih bagus, orang bakal gampang. Membutuhkan perjuangan. Setiap perjuangan ada pengorbanan. Lambene kecut, lambene pahit. Ya kan pengen marah bae ning uang. Apa ngerokok kan sulit hadirin rahimakumullah. Ibu-ibu biasanya orilok bebasan nih laki. Bareng ceramah 33 Hijriah, jere kon ngerubah kebiasaan. Yuk bebasan. Ora gampang, ada
bebasan ning laki. Los, selajan digorok ora bakal bebasan ning laki. Gati. Barang bat wis ustad ora bebasan gorep apa jelaki mendek dewek. Jare sapa ndek dewek wong laki masih batal wudu je. Los, rumah tangga 90 tahun pada waktu kan masih batal wudu. Masih wong liyan, masih bisa dikeloni, masih bisa diambung. Aman ibu dewek wong ora bisa kun mah. Tapi rabi nek diapakaken oleh bae wong masih wong liyan. Lek kelipen ngomong wong dewek. Memang wong waseh memengkonon. Wong liyan mesti hormat-hormat, wong liyan mesti hebat-hebat, laki dewek sing ngenen segala-gala. Coba tak takoni kodhok oleh sapa udole laki? Mangan udole laki, te umas galole laki. Lek kelipen bebasan itu tukang encong. Ning laki ini mau ora bebasan nih Haji Udi Mufradi dia bebasan. Salamaniku wow. Barani laki dewek mengkonon dol. Pogo laki ini lagi nonton TV ngegolong ngebapang pernah mengkon iku mencolot tabe kanja. Ayo Allah. Barang mencolot dia orang kepecolotan ngajar nih. Motor laki ini re. Kita mah heran wong waseh wong wadon-wadon nih. Arep kondangan lipstick 3 botol dibebek. Barang kekelonan karo laki lambi kayak corak berek. Nih Haji Rahmat bebasan, nih Ali Modin bebasan, nih Udi Mufradi bebasan. Barang nih laki ini ya Allah bebasan orilok ngenggoni Indonesia baik. Mending orang Indonesia campur karo wong Kubang Wates mah. Papa, dari mana saja kamu? Digembori nggak semaur-semaur. Lah jare laki lah ngegembori papa mau ngapain kamu? Lah papanya nggak jejeleh tah. Lah jejeleh apa? Ini kan mati lampu, damarnya lengannya habis. Udah sana ambil sendiri uangnya di sana tuh. Di mana? Di Lembedang. Wis beneran wong waseh iki ya. Wong ngajari anak mana orang bebasan Indonesia baik kayak wong iya baik. Barang awan-awan melu ngedok kacang, ibunya gembor-gembor. Nah, jangan ikut-ikut ngedok kacang loh. Ini waya tengahnya ini. Nanti curahkan loh. Udah sana ngaop. Lejari anaknya ngaopnya di mana? Nah, itu di pagar jangan ngelendeng ngejebrak nanti. Barang anaknya disuwewet. Ini lagi menjegrok gajah. Ada ayam nggak dikusah. Wes biasa. Iya kan? Jadi biasa orang bebasan, kon bebasan, orang bakal gampang. Sampai nane sing sampai pengajian 70 balen, seragame 30 lemari, bebasan mah ora nih laki. Disinggung-singgung setiap tahun baru memperingati, tapi keduli gati nih hadirin. Iku diantara contoh bahwa untuk melakukan suatu perubahan itu sulit. Apa mana yang kebiasaan salat subuh? Orang salat subuh nih masjid kayak sobling wali kotak, waduh matanya pada abot kah. Lah wong tangis salat subuh ku sing ora biasa mah keduli gati nih. Ari wong kene mau wong wase menuhun mau besek-besek sereng abaji sereng Kang Haji Rahmat nuhun di ustad niki mah salat subuh ku wong wase mah hebat. Imame ning masjid makmume masing-masing ning omah. Ayo teh kan, iya Kang Haji ya. Kok iya jigo kok alhamdulillah. Beneran ada nih kayak wong iya baik as-salatu khairum minan naum. Sing tekem wong roro. Bara wong roro wis mulai salat waladolin amin. Iku di imame ngedel ngesor.
Jare imam ya Allah, kelas iki entuk kelasane wong mati. Akhirnya mendik bejere makmum arep nendi imam kun mendik kun. Akhirnya mencolot kabeh barang makmum kedoprok. Barang kedoprok dalak dilak laku wong ngedeleng katil oyeg. Pisan. Jadi niku masjid memega tapi harab an dzikrillah, sepi untuk mengingat Allah. Senajan gawe masjid gua gede-gede ari kebiasaane or gelem berjamaah mah aja diharap. Gati hadirin. Gawe masjid dinggoni walet. Gawe maning sing bagus, dinggoni walet maning. Gawe maning kecodot terakhir sing nggoni. Gati ibu-ibu ke duwe laki dinasehati kalau saat subuh, tapi wis biasane tangine awan megati. Tapi ibune kudu sing hebat, punya strategi. Duwe laki tangi turu subuhe gati, aja disebor, mbok kan ngajak pepegatan. Aja dicotek, mbok kan pencet. Premen carane gampang. Wong lanang sing gua ditangi turu subuhe ditutupi be karo kain panjang sewet dawe kah. Ibune gawe Quran ngaji Yasin ngendas. Mencolot pun. Yasini wal Qur'anil haq. Ai Gusti. Sirane berak mati ngoten. Para pemuda sing asale akhlaknya tidak baik, yang akhlaknya mengikuti jejak westernisasi, kebarat-baratan, untuk merubah secara islami tidak semudah apa yang kita bayangkan. Makanya dulur, Allah punya redaksi wal asri innal insana lafi usr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Demi masa manusia merugi. Kenapa Allah menyebut masa dengan bahasa Arabnya asr? Asr itu perasan. Jeruk sing diperas asir. Anggur sing diperas asir. Jus itu namanya asir. Zaman adalah asr. Kenapa zaman disebut perasan? Untuk mengisi zaman yang lebih baik, untuk merubah nasib kita yang lebih bagus, harus memeras tenaga, memeras pikiran, memeras kocek, memeras segala macam, berjuang dan berkorban serta berkorban. Jadi untuk melawan kepentingan diri yang disebut dengan hawa an-nafs tadi oleh ketua panitia, yang dianggap sebagai perang yang besar, jihad yang besar dibanding perang melawan musuh dengan pistol segala macam, itu dianggapnya perang kecil. Tapi melawan hawa nafsu pun bahasa Arab, bahasa wasai subjektivisme. Suatu pandang, suatu penilaian, suatu sikap, perilaku yang hanya mementingkan diri. Orang kadang-kadang kalau sudah mementingkan diri untuk mementingkan kepentingan umum sulit. Makanya uang biasanya lamun wis pelit bae senajan pici sewake tambah pelit. Or bakal dadi loman, justru tambah wakeh iku tambah pelit. Lamun wis pelit senajan pecis wakeh nyengsarakaken badan dewek. Wong pelit mah boro-boro genak wong liyan, pogo genak mangan sedina-dina, gah masih mikir ngetokaken pecis wakeh pun. Kayak wong kubang wates, wong waseh, ngingu ayam sekandang, mangan orang ngrasani karo ayam, lamun lelentuk pembek kan disembelih. Makanya anaknya lelentuk kabeh. Makanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan suatu perubahan, apalagi Allah tidak mengintervensi ya. Tidak mengintervensi. Kalau manusia mau melakukan perubahan ya silakan saja, sebab Allah tidak akan merubah suatu nasib kaum kecuali kaum itu sendiri yang melakukan perubahan dan untuk melakukan suatu perubahan, melakukan suatu perbuatan yang terbaik seperti takwa yang disebut dengan kategori unsur takwa, maka kita harus berjuang, dan kalau sudah berjuang kita harus berkorban. Makanya Rasulullah ketika suruh hijrah ke Madinah itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Weje enak wong Rasulullah kon Madinah kon di Mekah metandus, enak di Madinah jere sapu. Hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri, masih enak di negara sendiri. Wong wis kebiasaane bercengkrama ning kampung Mekah, wis bercengkrama ning kampung Waseh, kon ngalih masih kekatonen bae. Jajal lu haji sebulan sampai ni pojok-pojok kedeleng karo wong Waseh.
Jere wong waseh, wong udi mufradi omah jeneng penyurungan. Omah jeneng rangge kari. Ngebul mengkanan. Lah jere wong kono, jere kita mah hebat. Lah jere wong waseh, wong rabine Hajudi megelem jeneng Haji Udi. Semono ireng mengkonon kuwenje. Lah jere wong waseh, jere rabi kita ni mau Udi kaya Raul. Iya kan? Di sini jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata memang kalau untuk meninggalkan sesuatu ke yang lebih bagus itu saya kira tidak semudah apa yang kita bayangkan, sehingga harus berkorban. Makanya Rasulullah ketika suruh hijrah, apa kata Rasul? Ya Allah, Mekah, seandainya Allah tidak menyuruh, mungkin saya tidak akan meninggalkan engkau. Manis pahitnya sudah aku rasakan. Mekah adalah Mekah, Mekah adalah kampung halamanku. Lebarang arep ninggalaken Mekah, ninggalaken harta, ninggalaken segala-galane, barang akhire arep berangkat iku dinen unta karo Abu Bakar. Ontane ditukokaken sing paling termahal. Lejere Rasulullah, ait ora tak terima senajan gratis ke, senajan dinen, senajan larang ke ora. Lah kelipen sebab kita kena arep berjuang, sebab kita kena arep lunga di Madinah, arep berjuang dan harus berkorban. Jadi memang jihad itu yang paling dalam Islam itu yang paling disebut dengan jihad akbar, itu melawan hawa nafsu. Makanya dengan puasa jihad hawa nafsu dilakukan, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita bisa berbuat yang terbaik. Untuk berbuat yang terbaik kepada Allah itu harus dikendalikan subjektivismenya lebih dahulu. Untuk berbuat yang terbaik untuk orang lain, subjektivismenya harus dikendalikan lebih dahulu. Makanya jari Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak melihat orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya? Matanya tertutup untuk melihat orang lain, karena yang dilihat hanya kepentingan dirinya saja. Kupingnya tertutup, budak untuk melihat jeritan orang lain, karena yang diperhatikan, yang didengar adalah jeritan perutnya saja, perutnya dirinya saja. Makanya hadirin, sulit rasanya untuk mengikis habis tentang hawaan nafas, sehingga kita harus melakukan jihad. Dan dalam jihad ini bukan jihad melawan musuh, apa maning jihad zaman sikikin ditafsirkan, diinterpretasi ke yang tidak-tidak. Makanya ulama di nohon ketua panitia terus terang boten setuju ning dokter ning doktrin Dr. Azhari ya. Makanya nuhun sehebat-hebatnya Dr. Azhari gawe bom bisa meledok, dewek wis mati sikine. Menawa boten kepengaruh wong rikine. Jadi Dr. Azhari sampun gawe bom meledok, dewek sing mati. Cuma sing durung pun Ayu Azhari karo Sarah Azhari. Sarah Azhari karo Ayu Azhari duwe bom gudor meledok. Sing meledok wong enom wong waseh iku ya, diteleng dosa diteleng eman. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah waktu niku memang berjuang dan berkorban. Kemudian kenapa dia hijrah? Ya tentunya hadirin karena memang di Mekah sudah tidak ada tempat untuk berdakwah, dan kemudian diminta oleh orang Madinah, apalagi orang Mekah mau membunuh Rasulullah. Cepene dulur Nabi Muhammad wis gati dilarangi ngererenaken dakwahe. Kemudian barang mamangi padem, rabine padem, dibekot, ekonominya dibekot, apa maning digantung pengumuman ning Ka'bah, sapa-sapa sing ngegawe endase Rasul urip ataupun mati dinen PC 10.000 dinar. Akhirnya wong pada terpengaruh gegelati Muhammad, tapi Allah menen warah ning Muhammad. Kemudian Muhammad siap-siap hijrah, kemudian tempat turune dinggoni Ali. Barang waktu dikepung, kemudian Muhammad membaca summum bukmun umyun fahum la yubsirun, dan akhirnya pada turu, pada ngegolong, ngegeletak, Muhammad metu sembari ngambil pasir diwuri-wuri, kemudian menuju Jabal Sur. Dan setelah menuju Jabal Sur, hadirin rahimakumullah, disitulah pada pagi hari golongan Abu Jahal, kemudian Suraka, manek Gunung Sur, ternyata orang bisa manjing klipen, sebab jereh salah satu mereka orang bakal mungkin Muhammad nane ning jero gua Sur klipun, sebab nane manuk dare ning kono lagi ngendog, kemudian wenten sarang laba-laba. Makanya nih Mekah mah dijadikan sebagai dianggap burung pembela Rasulullah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bahwa Rasulullah kalau pengen nasib Islam ke depan lebih maju, lebih mengembang dan berkembang ke seluruh dunia, makanya harus melakukan hijrah.
Dan tentunya berkat adanya hijrah, Islam sampai ke Syiura Waseh niki. Ini berkat perjuangan dan pengorbanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Makanya kita menapaktilasi, makanya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai hijrah, merubah akhlak kita. Akhlak yang tidak Qur'ani menjadi akhlak Qur'ani, ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi justru harus melakukan suatu perjuangan atau yang disebut dengan jihad, tapi jihadnya bukan dengan jihad peperangan, tapi jihad melawan kepentingan diri, keinginan diri, watak diri, karakter diri yang kurang bagus menjadi yang lebih bagus. Dan kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa setiap perjuangan dan pengorbanan harus mengharapkan ridha Allah. Makanya Rasulullah dalam hijrah ini tidak mengharapkan siapa-siapa dan apapun, tapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang hijrahnya demi harta, demi dunia, maka yang didapat adalah dunia dan harta. Tapi bagi siapa yang hijrahnya dengan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan memberikan segala rahmatnya kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsira wa sa'ah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melakukan hijrah karena memang ini suatu tuntutan. Dalam hidup ini memang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akhirnya secara singkat Nabi Muhammad hijrah pergi dari Jabal Sur, kemudian di tengah jalan ketemu Sereng Surokah. Surokah pun langsung gedebak barang bat gitu bakal oleh pecis arep ngegawe endasi Rasulullah. Barang lagi mencolot, akhirnya si Surokah kedoprok, jarane keseleo, barang keseleo Surokah langsung nobrok nih pasir kun sampai kelilipan. Rasul langsung gancang nyekel Surokah, langsung ditebair raine, langsung dinenginum segala macam, diusapi segala, langsung dipeluk erat-erat sama Rasulullah. Jere Surokah iki teu wong sing arep tak bacok tak sembelih endase, ternyata wong kin mulia dan wong kin ternyata wong sing paling akhlake bagus. Akhirnya manjing Islam tuh Surokah. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya sampai ke Madinah. Tola al-badru alaina min saniyatil wada, dianggap sebagai rembulan yang membawa cahaya. Kemudian orang Madinah berebut, orang kayanya menghias rumah agar diampiri sereng Nabi Muhammad. Ternyata Allah menghendaki lain. Sebab nane siji wong arane Abu Ayyub Al-Ansori, wonge orde umai gegobok bel KTP, atape juga dari atap korma, kemudian juga tidak punya permadani, orde gelas, orde apa-apa, tapi dheweke wis lah diserahkan ning Allah bae wong rumase gitu mah. Akhirnya barang datang ke Madinah, kemudian bikin masjid. Nah, disitulah hadirin rahimakumullah, semua berebut ingin diampiri. Jere Jibril, Muhammad aja mondon demin sire sedurunge onte jongkok. Nonggoni onte jongkok, Islam urung jongkok aja anjlok, bukan ketil. Akhirnya barang tola al-badru alaina ketruk jere wong sugih, manjing ni umat kita mah hebat. Nah segala-galane, tapi ontane rupane ora mampir terus be. Tola al-badru barang ni pojok jeneng Abu Ayyub Al-Ansori. Umai gobok, akhirnya ontane jongkok. Barang jongkok, ora gelem mondon Rasulullah. Wong iya kepremen wong umah mengkon sejen Rasul wong manusia biasa dite ta. Jibril sing kadoan mung gue ngenen kode. Mondon. Jere Muhammad mung gue iya monggo. Akhirnya mondon Muhammad ketluk baab nendi wong manjing wong suwempit lah ke tempat dodok lah ke apa lah ke permadani lah ke tempat nginum. Ani kene mau nana gelas tinggal nginum doang. Ningkane melake. Akhirnya barang tonggo lagi ngadeg, bingung karo bingung, wong soge-soge kan akhirnya memaukan. Jokot segala-galane, jokot ning omah kita kuwabe digawe ning omahe Abu Ayyub Al-Ansori. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ternyata wong sing bertakwa, orang yang berbuat yang terbaik untuk Allah, diri kita, orang lain, pasti Allah pun berbuat yang terbaik untuk kita. Orang lain pun berbuat yang terbaik untuk kita. Sehingga kalau kita sudah saling berbuat yang terbaik, berbuat takwa kepada apapun dan siapapun,
hanya mengharapkan ridho Allah, jelas solusi pasti ada ketika menghadapi problematika. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kayak wong waseh karena uangnya pada loman, uangnya doyan ngenen-ngenen, doyan mesem, doyan ngenen segala macam, saling menghargai, akhirnya selalu berbuat yang terbaik. Kebaikan menyebar. Ketika nana salah siji sing arani Mang Jamjuri, duwe masalah, Mang Jamjuri ora usah ning Kubang Wates, ora usah ning Cigadeng, ora usah ning Ciodololojo. Wong Kubang wong wasai dewek pasti memberikan jalan keluar. Kripen, wong kita ini sudah saling berbuat yang terbaik. Mang Jamjuri ini berbuat yang terbaik. Itulah solusi. Rezeki mah urusan digelati lah, kita ini suka berbuat yang terbaik. Wong masyarakat loman-loman je. Dodok benih latar kok. Nah ini dagang es, meneng baik. Jare wong wasai pengen tuku es tedeng. Nggih, ki peces ki wong loman je wong waseh. Wong waseh dilawan. Nana wong jok sumbangan masjid ku. Dheweke mau duwe peces 30 juta, nekaken kabeh 40 juta. Wong mau gebesek-besek abaya iki wong waseh beneran luoman. Ora duwe peces di tukang ojek. Nana sumbangan masjid. Eteng motore didol. Orde apa-apa jadi anak wolu, roro dipeparokaken. Wong waseh dilawan. Ning reung segala komo ning kori-kori mah. Wis beneran diperhitungaken kumboya cilik-cilik kon. Uti lho ya. Ayo cilik gerejak ki Kang aja jadi tolak. Cuman jare Rasul, inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sapa-sapa sing ngene sedekah, maka sedekahe bisa memadamkan panasnya api panasnya alam barzah, alam kuburan. Maka lamun wong waseh meni kuburane adem-adem. Lah wong sedekahe datang nyetek ke Suebah. Lagi apa sirane? Buku lagi ning kuburan ki, terus ora balik maneh sendek kerasan kitane ning kene je. Tapi panas ning kene mau udu kaya ning dhuwur jeneng waseh. Ning kene melak wis ki anu kipas angin iki sapa? Lah sedekah sirekan. Sedekahkan lagi ngenen sumbangan muharam kan, lagi ngiluk haji rahmat segala kan. Oh, ya wis kerana nyumbang muharame 5.000 jadi kipas angin ini cuwelek. Lu celek-celek ke kipas angin. Betul ya, celek-celek ke kipas angin. Malah ada as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il balaya. Jadi bahwa sedekah itu bisa menangkis 70 macam bilai. Dawu amradakum bisedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Bahkan sedekah bisa menjadi perisai api neraka. Makanya lamun kita sudah saling berbuat yang terbaik, saling bersedekah, memiliki loyalitas, maka rezeki gampang didapat. Ning akhirat enak, ning dunia enak. Wong loman mah wong wakeh dermawan mah ora bakal mesakat, Pak. Makanya di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk senantiasa saling memberikan harta kepada anak yatim, Pak ya. Cantun yatim sebab ora bakal asat lah, ora bakal mesakat, ora bakal entek. Insyaallah malah akan bertambah. Dengan sedekah kita akan rezeki akan didapat. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lamun dadi wong loman mah wong waseh para karo Allahe, para karo manusane, para karo surgane. Adoh karo nerakane lamun loman. Tapi lamun wong pelit adoh karo Allahe, adoh karo manusane, para karo nerakane. Terus mane wong pelit mah sengsara dewek. Wong wis weruh gawe omah dedalan gena mobil iku jadi pepet pisan. Ora bisa lewat. Akhirnya membandake dhewe mobil sengsara dewek. Wong urip ora fit terus mengko menane motore nane mobile. Wong rabi kok ora siji dua mengko menane papate. Betul kan nanta. Lah iya, wong wis weruh niku kudu dalan wae bocahan mobil lewat. Ane jambu nyongkrop arep ditebang jebu. Lah jajan tebang. Nek ora hajar karo wak biasa karo kitu. Ya Allah. Makane wong pelit mau kandulur, pepanganan iki medeg-deg nih wong.
Wong pelit ora bakal duwe pepanganan seger ora bakal dinekaken wong. Lamun mambus tengik dinekaken. Ora mancret to wong. Gara-gara pepangananane. Iku wong waseh tuh model. Maaf. Kudu nyenggung warah doang. Coba tak takoni ibu masak ayam, ya kan emben ngegulak-gulakan. Jare lakine Nancy tetangga kun apa jawab ibu? Coba pengen weruh kita jawabanane. Wih, mangkosi. Anak kedurung pada mangan. Barang anak pada mangan, mangkosi. Wong kita ini kedurung kebagen, wis mangkosi, wis pada tengik emet dinekaken. Bikamsah. Kena napa ayam ki enak, wis tak anget ben dipangan jebodo mancur-mancur. Awas wong pelit dilawan. Pogo imam wis wala dolin gedhe iki marep melu kun gancang mikire rokok. Rokok dipuateni bukan didokot wong. Imam wis wala dolin, akhirnya wedi bukan masbuk, dokoni kuping. Dipasangin muter ndohor. Morop maning wang-wane. Barang panas tampil manjin kaos oblongi imam-imame jam jurai. Jam juri, lawis mencolot jam juri ini. Lah samsuri mutan mubak semburi gara-gara wong pelit. Makanya hadirin rahimakumullah, wis urip di bulan Muharram ini harus banyak berbuat yang terbaik untuk Allah sesuai dengan perintah Allah. Lamun kita harus berbuat yang terbaik, orang akan berbuat yang terbaik, lingkungan pun akan berbuat yang terbaik. Contoh, wiwitan kin, lamun disirami karo kita terus disirami, indah kan? Karena indah, dijokot nih masjid nih kene genah hiasan, mboyo ngile mboyo warambore kin, nisin duwe kin. Main sabet, aku gawe endi kebangkitane. Ciri padha warahan, wis genah Muharraman. Lah Muharram masih Muharraman ndak nana sin duwe kin. Nyele terserane. Anak jam juri model iki. Iki bagus Kim, kembangnya bagus. Wong disirami. Lama kita nyirami wiwitan, berbuat yang terbaik untuk pohon, pohon pun berbuat yang terbaik untuk kita. Kita duwe buah, disirami terus, buahnya gede-gede, lebih dipangan karo kita. Kita memberikan manfaat untuk mangga, mangga pun memberikan manfaat kepada kita. Itulah keberkahan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim manas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu kaum beriman bertakwa, saling berbuat yang terbaik, maka keberkahan akan dilimpahkan dari langit dan bumi, akan dibuka keran keberkahannya. Apa berkah kun? Birkon. Birkon kun kendi. Diuger ning dohor onte, didokoni banyu, onte mencolot yo banyu nih orang buta. Iku birkon, berkah. Giliran onte boto, penunggang onte pengen ngenom, harus gratis ngejarak-jarak. Wong banyu nih nane ning kono. Birkon telaga. Artinya air itu menggenang, sehingga ketika kita butuh, lingkungan butuh, air akan segera didapat. Itulah keberkahan hadirin rahimakumullah. Makanya kalau wong wasih saling berbuat yang terbaik, maka kebaikan akan langgeng dan menyebar. Ketika kita butuh terhadap kebaikan akan datang kepada kita, sehingga itulah keberkahan. Aduh, pegel ceramah iki. Makanya hadirin rahimakumullah, yuk nilai-nilai hijrah ini kita aktualisasikan. Di samping itu juga ada nilai hijrah, yaitu kebersamaan. Rasulullah membuat suatu masjid di situ untuk menjalin komunikasi dua arah, komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Jadi kebersamaan dan sinergitas harus kita dirikan hadirin. Sebab zaman sikikin ya Allah, maaf niki medulur, wong Islam kin pengen ribut bae. Kayak wingi kah? Raya puasa kan, iku ribut bae. Kita sampai dina Senin iku dibel, Ustaz, prepon di lebaran iki teh. Wis mengko besi anu Kang, kita mengko bae nonggoni kuntas maghrib. Jare Rebo iya jetes premen bledogane wis entek. Kita wis ngereung, lebaran sobo-sobo iku jete tukaran. Idi. Wong
wis lebaran di masa puasa bae haram juga. Jare sing siji idi wong dorong lebaran dorong apa je ngada di mini haram juga. Rebut gara-gara lebaran. Malah gara-gara apa? Gara-gara tarawih berebut. Sir 11 kita 13 wih sampai gulet. Tengah-tengahnya warung kopi. Barang gulet masjid karo masjid. Wong warung kopi ini ngomong untung kita udah salat. Lah yang tarawih bejerebut. Wes sira si salah mah sira mah bid'ah. Masa 13 ora bisa. Kita sih bener mah kita mah 13 sira mah 11. Lah ke hadise lemah. Wow. Sing hebat mah tarawih diterima karo pangeran wong wacane gak elon. Dorong tentu senajan elon ge dorong tentu diterima. Loh jajah salat elon. Usolli Allah makmum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jere makmume idi wong tarawih jekae salat. Apa kuwi tarawih kun salat ya. Walabdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jere makmume aduh sing diwaca Yasin. Jere batur iya kita kepengen ngoyo. Jere siji mani wong sire salat dipadhe ngobroli. Orang hayo kan. Orang tentu diterima hadirin rahimakumullah. Lah sing gancang mah komo. Wong imam durung waladul ya baik. Allahu akbar. Wong metu risor bedug. Orang tentu diterima. Wesi urusan saling berseteru. Kalau kita berseteru kita kembalikan pada Al-Qur'an dan hadis udah mengkono iku wong Islam. Untuk merubah sikap yang seperti ini sulit hadirin rahimakumullah. Makane wal tandu nafsu ma qaddamat lihad wattaqullah. Apa maning wong enom-enom iki nggih. Ya kan? Gara-gara semit berebut, gara-gara poli berebut, ngereong berebut. Rebutan wong tukang bagine korupsi. Cup ndek itu kuncung apa anu atiku ndek itu kucup atiku gali encung. Tonjokan ndek itu kuda dementok gali dada anu apa laos. Rebut-rebut ngono. Makanya tolonglah hadirin Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sampai-sampai wong Ansor ngomong nih wong Muhajirin, ada salah satu orang kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf, sereng Sa'ad Al-Hobiri kalau nggak salah. Jadi Sa'ad Al-Hobiri, wis wong Muhajirin kita duwe tanah wakeh, cukutan separuh. Kita duwe rabi roro, cukutan siji tak pegat karo kita pele sing paling ayu karo sira. Jadi persaudaraan itu saya kira Masya Allah akan melahirkan kekuatan. Dengan segala yang beda akan menjadi satu dan kebersamaan. Yang lemah akan menjadi kokoh. Setinggi apapun cita-cita kita akan dapat tercapai dengan kebersamaan. Bahkan hadirin seberat apapun akan menjadi ringan. Dengan kebersamaan akan menjadi indah. Laki ngadep ngulon, rabi ngadep ngetan. Ora apa los, engko laki ngadep ngulon, ngadep ngelor, lak rabi ngadep ngidul. Engko rabi ngadep ngedohor, laki ngadep ngesor. Lahir anak itu hasil kebersamaan tapi dalam perbedaan. Manusia hidup tidak bisa melepaskan dari perbedaan, tapi jangan memperonci perbedaan. Makanya hadirin rahimah, yuk mari kita ciptakan kebersamaan. Aja sombong kayak kelapa. Senajan kelapa hebat, sing tua dijokot. Dipres jadi pati, digabung karo kacang hijau sing cilik. Ning kuali panci dadi bobor. Nah, kau nyelok bobor kelapa, bobor kacang hijau. Itu makanan tuh dulu. Makanya urip niki yo jalin kebersamaan. Kita ini bersaudara, kita ini bersaudara.
Senajan wong Kristen, wong Yahudi, lawan mereka orang ngajak perang dimi. Ya jangan dimusuhi sama kita. Mereka saudara kita. Jadi mengatakan, wong saudara-saudaraku ahon kok ikhwah. Ternyata ikhwah pun dudu dolor, artinya persamaan. Persamaanlah yang menyebabkan orang bersaudara. Kita numpang mobil sing nyetol kene iki, barang di tengah-tengah jenenge mobil sing mburi, ngubek werbe. Barang wis parek dia ora wani nyalip. Konvoy seperempat jam. Barang konvoy seperempat jam iku dinyalip, ngenen klakson telung balen tit tit tit. Tak deleng sing kacing jur kenal lu wong kelipen menghormati kita. Ora gelem nyalip ngenen klakson. Oh, gale mobilnya mereknya Pade. Ternyata kepadan merekin dolor. Orang wani nyalip. Sesama merek nggak boleh saling mendahului. Kelipen ngenen klakson telung balen tit, seolah-olah dia mengatakan mobilnya Pade mereknya karo kita. Tit sing keroro, Anda saudara saya. Tit yang ketiga, saya nggak berani menyalip Anda karena Anda saudara saya. Mengingat saya ada mendesak, tit yang ketiga ini doakan aku. Tetap jawab karo kita, tit telung balen tit. Memang merek mobilnya Pade karo kita. Tit yang kedua, Anda nggak berani menyalip saya karena Anda saudara saya. Tit yang ketiga, goodbye, see you later, oh my brother. Wong kepadan merek baik menghormati hadirin. Iku mau umai dendeng pada wong wasai, red. Barang tas ceramah disenggung wawo ngajak wawo iku ditembangan kembang walo kembang prengen wong nyapa wong ora wawuh nyapa deng. Kita pernah tahun 84 ning Turki vakansi 15 dina gegelati wong Indonesia ora mendak kependak karo wong Cina. Wong Cina berana kita ngerangkol, ngenen ngenom, ngenen peces, nerakter segala-gala. Tak takoni, kenapa Anda menghargai saya? Anda kan saudara saya. Dari mana? Kan cungurnya pada pesek ya karo kita. Ternyata hidung pesek tidak membawa sengsara, tapi membawa nikmat kalau terjadi persamaan. Makanya wong sing pesek rumahnya bebaturannya aja kau mancung. Lebaran ning Yordan kita ketemu karo wong ireng iku di ruang kuli pada mbajene dolor gane pada irengi. Makane dolor ning Al-Qur'an diceluk innal mubaddirina kanu ikhwan syayatin. Manusia waseh sing boros iku dulure setan. Dolor sing endi? Gale kepadan sifat. Manusia sing waseh sifate boros, setan sifate boros, makanya ikhwan. Nana pengusaha orilok salat, orilok usaha, orilok puasa, lunga haji, wong diajak karo wong pici sewake. Barang lunga haji jeneng pugi balang jumroh kan. Di setan ciur, di setan kubang waseh. Nempok jeder. Lah setan iki nempok maning sing ditipugaken deluang bahasa Arab. Barang diterjemahaken ja apa? Pada setan mah aja nempok. Makanya dulu ada ukhuwah basyariah, persamaan sebiologis, persamaan ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah khalqiyah. Ini yang diciptakan oleh Rasulullah ketika hijrah di Madinah. Makanya kalau kita ingin mengaktualisasikan, maka kita jalin kebersamaan dan sinergitas kita agar kita hidup bahagia dunia akhirat. Ini merupakan akhlak yang terpuji. Belum lagi akhlak-akhlak yang lain. Yang jelas adik-adik, akhlak Rasul Al-Quran jumlahnya 6.666 ayat. Semua diaktualisasikan agar kalian menjadi generasi muda waseh yang islami dan Qurani. Maka gunakan akhlak Rasulullah. Insya Allah Anda akan bahagia dunia akhirat. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.